Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,09 triliun dolar atau naik sekitar 2,4%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.200-an, Ethereum 1.680, BNB 331, XRP 0,4, Cardano 0,39, Dogecoin 0,092, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,29 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Top performernya adalah Polygon Matic guys, dengan kenaikan 5,24% ke 1,29 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini menurut saya cukup penting untuk saya remind lagi ke teman-teman semua bahwa para scammers itu terus-menerus mencari trik baru gitu ya untuk bisa mencuri aset kripto dari kalian, terutama kalau misalnya teman-teman yang menggunakan decentralized wallet seperti modelnya MetaMask, Trust Wallet, dan lain sebagainya. Scammers are targeting crypto users with new zero value transfer form trick. Jadi intinya ini saya bahas yang generalnya saja ya guys. Bahwa kalau misalnya scam yang biasa seperti misalnya phishing, kemudian ada juga orang bilang dusting, itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan, para hacker lakukan kalau misalnya kalian ada approve sesuatu yang memang menjadi jebakannya scammer, alias mereka memberikan sebuah link atau ada sebuah website yang kalian konekkan ke wallet kalian dan kemudian mereka bisa mengakses wallet kalian. Tapi yang kali ini sedikit berbeda. Jadi ini penjelasannya. Under normal circumstances, an attacker needs the victim's private key to send a transaction from the victim's wallet. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Kalau biasanya kan para attacker atau para scammer harus punya private key. Kalian baru bisa mereka mentransfer aset kalian ke tempat mereka. Tetapi untuk yang kali ini mereka jatuhnya lebih licik gitu guys. Caranya gimana? Caranya mereka adalah melakukan ini. Mereka mentransfer, jadi ada loophole yang mereka manfaatkan, di mana mereka bisa mentransfer sebuah token gitu ya. Kalau di sini contohnya adalah USDT. Tapi jumlahnya memang cuma 0 ya guys. Ini mungkin kalian merasa, ah kan cuma 0 kok yang ditarik, nggak masalah dong gitu kan. Intinya ada loophole yang memperbolehkan atau memperkenankan mereka mentransfer ke wallet manapun asal angkanya 0 gitu. Jadi mereka bisa mencuri, tapi curinya dalam nominal 0. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya, apa pengaruhnya ke kita? Kan cuman berkurangnya 0 gitu. Jadi nggak berpengaruh ke aset kita. Itu memang tidak salah, tetapi mereka itu liciknya seperti ini guys. Mereka mentransfer ke wallet-wallet yang mirip dengan yang wallet biasa kalian transfer. Anggap misalnya saya punya dua wallet gitu ya, wallet A dengan wallet B. Nah, saya mau transfer dari wallet A ke wallet B gitu kan. Ini yang sering saya transfer misalnya. Dia lihat, saya sering transfernya ke alamat ini. Nah, maka dia membuat wallet yang alamatnya mirip. Seperti contohnya di sini. Oke, misalnya saya sering kirim ke alamat ini. Kalau kalian perhatikan, ini semuanya sebenarnya berbeda. Tapi kan biasanya kita cuma ceknya 5 sampai 6 huruf di belakang, huruf dan angka di belakang guys. Kita bisa cuma ceknya segini kan. Dan kalau misalnya kalian tidak teliti, maka kalian akan ketipu di sini. Kalau kalian perhatikan di sini B-nya besar dan di sini B-nya kecil. Kalau kalian cuma perhatikan ininya gitu ya dan kalian tidak sengaja mentransfer, maka uangnya ke tempat hacker tersebut. Itu bukan hacker sih, tapi ya hacker juga sih ya. Tapi dia sistemnya sekarang lebih licik gitu. Mereka mentransfer ke alamat-alamat yang mirip dengan alamat yang biasa kalian kirim. Jadi kalau kalian tidak teliti, kalian bisa aja kirim ke alamat mereka. So, sekali lagi teman-teman, ketika kalian mentransfer aset apapun, jangan males gitu guys. Nggak usah males, artinya kalian cek ulang. Benar nggak nih alamatnya? Jangan sampai kalian transfer dengan misalnya klik transaksi yang terakhir. Dan kalian lihat, oh alamatnya mirip atau sama gitu. Oke, saya pakai yang ini aja. Nah, itu bahaya. Jadi nggak usah males, kalau misalnya mau transfer aset,
pastikan ulang alamatnya persis sama. Oke, jangan sampai cuma dilihat 5 huruf dan angka belakang. Sampai ke depannya juga dilihat, guys. Dan juga tentunya masih ada banyak cara lain di mana mereka bisa mencuri aset kalian. Jadi pastikan kalau kalian pakai decentralized wallet, minimal ada 2 atau 3, guys. Satu yang memang khusus pure untuk taruh saja aset, nggak usah kalian konekkan ke kanan ke kiri kanan kiri. Ini memang pure untuk simpan aset. Oke? Sisanya mungkin yang kedua, yang ketiga bolehlah kalian konekkan ke website A, website B. Paling baik sekali lagi, wallet pertama kalian untuk simpan aset saja. Wallet kedua ini untuk perantara antara aset wallet ketiga dan wallet pertama. Yang ketiga, nah ini kalian jor-joran mau ngapain juga terserah gitu. Mau konekkan ke website apapun terserah. Tapi di situ asetnya nggak usah terlalu banyak, gitu ya. Mau lebih aman lagi, tentunya sekali lagi saya selalu sarankan teman-teman untuk membeli cold wallet seperti modelnya Ledger. Harganya memang tidak murah, oke, tapi menurut saya worth it daripada teman-teman harus kehilangan aset kalian. Harganya mungkin jutaan, 2-3 juta gitu ya, yang bisa kalian beli. Kalau kalian mau, menurut saya langsung ke website resminya saja. Linknya sudah ada di bawah, website Ledger. Jadi kalian kalau beli di sana memang sedikit lebih mahal karena kalian harus bayar pajak masuknya. Tapi menurut saya worth it karena kalian beli langsung dari pusatnya sehingga ya jatuhnya lebih aman menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk beli cold wallet, linknya sudah ada di bawah. Jadi di sana adalah website resminya. Kalau teman-teman bingung yang mana, tinggal diklik saja di sana. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bank of England launches Digital Pound CBDC Project. Jadi setelah sekian lama berproses gitu ya, akhirnya Bank of England atau Central Bank dari Inggris meluncing CBDC Digital Pound mereka. Oke, dan tentunya ini nanti bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa pastinya, sesuai dengan tujuan utamanya ya memang untuk menggantikan fiat money atau uang kertas kita. Tetapi belum gitu ya, baru saja di awal kita sudah ketemu nih guys. Ada sesuatu yang sudah sering saya sampaikan adalah sebuah kelemahan besar kalau kita move ke CBDC, adalah di mana kita semakin dikontrol oleh pemerintah. Dan kalau misalnya teman baca di sini, CBDC-nya itu, we judge there's a limit of between 10,000 pounds and 20,000 pounds per individual is likely to strike an appropriate balance between hanging risk and supporting wide usability of the digital pound. Jadi di sini mereka melimit gitu ya, cuman per individual cuman bisa pegang 10.000 sampai 20.000 pound sterling. Jadi ini belum diterapkan secara luas saja, itu mereka sudah bisa mengontrol, kalian cuma boleh punya segini gitu ya. Kalian bisa bayangkan ke depannya, mereka bisa mengontrol semuanya karena kayak ini sistemnya digital gitu guys. Oke? Mereka punya alatnya untuk menyetop kalian, misalnya untuk kalian nggak boleh beli ini, oke? Kalian nggak boleh transfer ke sini, atau kalian cuma punya limit segini. Itu semuanya bisa mereka atur gitu. Berbeda kalau misalnya kita fiat gitu, kita mungkin bisa curi-curi membeli ini, membeli itu, atau mungkin cashnya kita simpan di rumah, supaya nggak ketahuan gitu kan. Tapi kalau kalian ini, kalau udah CBDC, nggak bisa. Semuanya sistemnya digital gitu, dan datanya ada, track recordnya ada. Itu yang berbahaya gitu, dan kita sudah melihat hal ini mulai terjadi di depan mata kita. Ya sekali lagi, alternatifnya adalah ketika nanti sudah masuk ke sistem digital semuanya, bisa jadi adalah cryptocurrency, di mana kalian punya aset seperti Bitcoin, Ethereum, yang terdesentral. Oke? Yang tidak bisa dilacak, yang bukan tidak bisa dilacak sih, tapi akan sangat sulit gitu ya, untuk dikontrol. Oke, jadi inilah kenapa juga kalian mungkin baru akan merasa perlu gitu ya, atau masyarakat-masyarakat yang sekarang masih belum berinvestasi di kripto, mungkin nanti baru akan merasa, wah ini kok saya dikontrol sekali ya, alternatifnya apa ya, supaya saya bisa at least tidak terlalu dikontrol. Pasti masuknya nanti akan ke kripto. Jadi, harusnya masa depan kita di dunia cryptocurrency bakalan cerah gitu guys. Mungkin dalam 1 dekade ke depan, kita akan melihat Bitcoin dan kawan-kawan harganya sudah luar biasa tinggi dan jauh daripada angka-angka yang kita lihat sekarang. Gitu ya. Dan yang berikutnya, Bitcoin supply less active 2 years ago or more. Ini adalah garis yang menunjukkan jumlah supply Bitcoin yang tidak lagi pernah digerakkan selama lebih dari 2 tahun guys. Dan hampir gitu ya, hampir 50% atau hampir setengahnya dari Bitcoin supply
Yang ada sekarang mungkin sekitaran 19 juta harusnya, 19 juta sekian. Berarti kurang lebih 8 sampai 9 juta Bitcoin itu sudah tidak pernah digerakkan sama sekali selama lebih dari 2 tahun, guys. Jadi kalian bisa bayangkan jika angka ini semakin tinggi, artinya long term holder itu semakin banyak, maka supply Bitcoin yang tersisa itu tidak lagi banyak, guys. Oke, nanti orang-orang yang membeli di belakangan tentunya berebut untuk sisa-sisanya. Sedangkan yang lain-lain itu semuanya sudah di hold sama orang gitu. Nah, ketika demand-nya mulai tinggi, supply-nya menipis, apa yang terjadi? Sekali lagi, harganya akan naik. Ini teorinya sangat simple, guys. Kalian pasti juga tahu teori supply and demand gitu. Ketika supply-nya sudah tipis dan demand-nya mulai start banyak, terlebih lagi kita tentunya melihat adopsi mulai terus terjadi. Oke, kita menuju ke adopsi massal. Harusnya arahnya ke sana. Dan kalau itu sudah sampai terjadi, kemudian mulai banyak orang juga aware bahwa kegunaan Bitcoin itu memang juga mirip seperti gold misalnya sebagai store of value, maka pada saat itu demand akan kemungkinan luar biasa tinggi, guys. Sekali lagi, saya belum merasa kita sekarang berada di tahap di mana retail semuanya sudah FOMO kembali masuk. Yang ada itu memang orang-orang yang sudah gila terhadap kripto gitu, yang sekarang bullish. Tetapi untuk orang-orang lain yang masuk kemarin ketika kita lihat mungkin di pertengahan tahun 2021, di mana kalau misalnya pada saat itu teman-teman pasti akan temukan rekan-rekan kerja kalian ngomongnya apa? Kripto. Keluarga-keluarga terdekat kalian ngomongnya apa? Kripto. Kemudian mungkin siapapun lah, ketemu dimanapun ngomongnya kripto gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa retail sedang euforia. Tapi sekarang mungkin kalau saya di sini belum ketemu seperti itu, guys. Oke, jadi belum terasa gitu euforianya. Mungkin baru akan kita lihat kalau Bitcoin sudah kembali menembus ke minimal 30.000 atau 40.000 gitu ya. Jadi itu adalah opini saya. Gimana menurut kalian, guys? Apakah menurut kalian sekarang kita udah masuk ke tahap euforia atau belum? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke chart, ini adalah sebuah chart yang menunjukkan dollar index. Sekali lagi, dollar index biasanya inverse correlated dengan Bitcoin dan kawan-kawan. Artinya berkorelasi terbalik. Ketika dollar index melemah, Bitcoin menguat. Ketika US dollar menguat, Bitcoin melemah. Nah, ada satu indikator yang menurut Dr. Profit itu selalu menjadi hadangan atau menjadi support and resistance di dollar index, yaitu adalah moving average 50. Jika teman-teman memperhatikan, sebelumnya ketika kita masuk ke bull market, MA50 ini selalu menjadi area support. Setiap kali kita menyentuh atau mendekati area ini, kita kemudian mendapatkan bounce dari sana. Tetapi ketika kita breakdown, maka area ini kita flip menjadi area resistance. Di sini kita mendapatkan rejection, di sini juga rejection, dan kali ini kita kembali menyentuh ke area MA50-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan kembali flip ke atas, yang bisa jadi berarti kita akan mendapatkan koreksi lebih panjang ke atas, atau bahkan bisa kembali reverse ke atas, ataukah kita akan kembali mendapatkan reversal ke bawah? Jika ini yang terjadi, maka tentunya kita bisa expect stock market dan juga cryptocurrency kembali mendapatkan rally lanjutan. Begitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart saja langsung. So, untuk teman-teman yang menonton video saya dari beberapa hari yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa saya secara pribadi sedang mencari peluang untuk long ketika kita menyentuh ke area di sini, oke? Dan kita sepertinya sudah mampu break dari beberapa area. Pertama adalah trendline yang tercipta di sini. Yang kedua juga adalah potensially kita membuat double bottom di sini, dan kita juga udah break di atas neckline-nya, gitu ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk, mungkin ini juga bisa dimanfaatkan sebagai potensial untuk setup long gitu ya, kalau ternyata kita kembali nge-retest ke area neckline-nya. Tapi dengan catatan tentunya, atau senario paling idealnya adalah kita menyentuh ke neckline-nya dengan manner yang korektif seperti ini. Paling baiknya tentunya adalah berbentuk bull flag. Dan kalau ini yang terjadi, ini bisa kita expect bahwa Bitcoin akan kemungkinan melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi so far gitu ya, pergerakan Bitcoin masih sesuai dengan senario yang kita mau gitu ya.
di mana kita mendapatkan ada bounce dari area lower trend line dari ascending broadening wedge di sini. Cuma untuk sementara gitu ya, kalau teman-teman belum sempat masuk buy, saya rasa di sini bukan tempat yang baik gitu. Kalau teman-teman mau pun mungkin harus menunggu model-model seperti ini gitu ya ini. Nah, ada pull flag, atau teman baru boleh masuk lagi. Kalau tidak, kalau teman-teman langsung masuk dari sini, menurut saya ini resikonya terlalu tinggi, kecuali kalian masuk ketika dia break dari neckline double bottomnya di sini. Ini mungkin masih oke, fine gitu ya. Karena ya memang ada saja chance di mana kita tidak mendapatkan retest dan kemudian langsung melanjutkan kenaikan ke atas tanpa ada koreksi yang terlalu dalam. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Kita break dari neckline, kemudian kita langsung strike menuju ke upper trend line-nya. Walaupun untuk sementara kita tidak melihat adanya kemiripan ya dengan yang terjadi di sini, dimana kalau yang di sini kita langsung dalam kurun waktu 2 jam saja itu menyentuh kembali ke upper trend line-nya. Untuk sementara pergerakannya memang kita melihat ada kenaikan, tetapi untuk kita bisa kembali ke upper trend line-nya, saya perlu sebuah konfirmasi lanjutan. Kita kan udah dapat nih guys, posisi, misalnya kalian belinya di sini, tipikalnya agresif, atau belinya di sini, oke, ini cenderung lumayan agresif. Kalau yang konservatif mungkin break dari neckline-nya. Sudah ada 3 setup gitu. Kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk, sekarang bukan saat yang baik menurut saya. Nah, untuk konfirmasi lanjutan, kalau misalnya kita pengen mendapatkan push lebih tinggi adalah apa? Adalah sebuah konsolidasi sekali lagi. Dan kita bisa expect Bitcoin akan menuju ke upper trend line-nya. Jadi tetap harus aware gitu ya. Walaupun kita sudah mendapatkan ada push ke sini, bukan berarti kita sudah akan langsung menuju ke sana ya guys. Jadi kita harus tetap protect diri kita. Kalau misalnya sudah punya posisi, teman-teman sudah mungkin bisa consider untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry gitu ya. Atau at least geser stop loss-nya ke arah dimana loss-nya udah nggak terlalu banyak. Kalau misalnya sekarang kalian udah dalam keadaan profit. Karena bisa aja kita akan kembali down. Oke, dan kembali retest di sini. Selama kita masih maintain di atas area yang saya highlight di sini, tentunya saya masih akan cenderung biasnya bullish short term. Tetapi kalau kita sudah closing di bawah area tersebut, terlebih lagi di 4-hour candle, closing di bawah area ini, maka menurut saya ini chance-nya cukup besar kita akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam dari sana. So, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.